ya tadi sudah dibahas ya. Jadi investasi itu apakah kalau naik turun saya beli? Kalau menurut saya sih cost averaging ya, artinya beli terus setiap bulan itu merupakan strategi yang baik. Cuman syaratnya satu, kita harus punya waktu yang cukup panjang. Tapi kalau saya sudah umur 52, umur 56 atau umur 60, nah mungkin Anda harus lebih banyak menempatkan fokusnya di timing kalau Anda beli yang saham. Ya. Tapi kalau masih cukup mudah, masih ada cukup banyak waktu, menurut saya investasi berkala setiap bulan itu adalah salah satu strategi yang baik. Ya, kalau misalkan Anda mau lakukan itu, tinggal pilih saja reksadana yang Anda percaya prospek jangka panjangnya bagus. Kalau misalnya taruh di reksadana kan bisa untung bisa rugi. Kalau gitu beli aja reksadana indeks. Jadi reksadana indeks itu dia beli saham-saham Indonesia yang blue chip. Kalau ekonomi Indonesia bagus, dia naik. Ekonomi Indonesia kurang bagus, ya dia turun. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, demikian pembahasan dari saya, Pak Hari dan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin bisa ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Hari. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Rudi. Menyenangkan sekali ya. Banyak ilmu yang didapat hari ini ya. Yang bagi mereka yang belum mungkin masuk ke dalam investasi, ini menjadi satu pilihan untuk berinvestasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan yang hadir di sini kalau mau bertanya boleh chat atau angkat tangan ya, silakan langsung juga boleh ya. Nah, mungkin sebelum sambil menunggu dari teman-teman, saya tanya dulu nih Pak. Di antara tadi reksadana Bapak bilang, baiknya bagaimana Pak? Apakah orang lebih langsung beli saham langsung atau lebih baik dia melalui reksadana begitu yang dikelola oleh manajer investasi ya? Kalau ini setiap orang mungkin punya jawaban berbeda-beda, Pak, tergantung pengalamannya. Ada orang yang mungkin dia punya pengalaman lebih baik di reksadana, dia pilih reksadana. Biasanya bukan karena hasil, Pak, tapi lebih karena waktu, Pak. Jadi dia tidak terlalu apa? Uh, tidak terlalu direpotkan dengan saham yang harus jual beli segala macam. Itu jadi kalau di reksadana menawarkan kenyamanan dalam artian ini. Kemudian kalau beli reksadana itu juga nggak perlu terlalu mikir kayak saham. Saham kan kalau kita harus perhatikan, oh lagi naik, lagi turun. Bisa aja paginya naik, siangnya turun, sorenya paginya turun dalam sekali, kita sudah panik, tahu-tahu sore harinya naik. Jadi kita harus memperhatikan itu selama jam bursa. Nah, privilege seperti ini mungkin tidak dimiliki untuk orang yang kerjaannya banyak atau bisnisnya juga membutuhkan konsentrasi. Nah, kalau yang seperti itu, menurut saya reksadana lebih baik. Kalau orang punya waktu untuk bisa melihat itu segala macam, ya kalau dia nggak punya kerjaan yang membutuhkan fokus, mau coba saham silakan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah hasilnya lebih bagus daripada saham? Tergantung. Daripada reksadana, tergantung. Kadang-kadang ada yang lebih baik, kadang-kadang yang lebih jelek juga banyak. Kemudian nomor dua, reksadana itu bukan hanya cuma saham. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana terproteksi, ada juga reksadana luar negeri. Ya, yang luar negeri itu kita kan nggak punya akses beli saham Microsoft bagaimana. Nah, jadi masing-masing punya plus minus, Pak Hari. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu. Jadi untuk khusus yang mereka bermain yang tidak punya waktu, itu lebih baik sarannya adalah lebih bagus serahkan kepada manajer investasi yang bisa mengelola begitu ya, Pak Rudi ya. Atau bisa kedua-duanya, Pak, kalau dia penasaran, Pak. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak di chat. Kalau di saham ada dividen. Nah, kalau di reksadana saham, dividennya apakah didapat juga oleh nasabah? Kalau di reksadana itu tergantung kebijakannya. Jadi ada reksadana yang ketika mereka mendapat capital gain, mendapat dividen, dia gulung lagi ke dalam reksadana. Jadi NAV-nya akan naik. Ada juga yang sistemnya itu dibagikan kepada nasabah. Itu namanya bagi hasil. Ya. Bagi hasil itu jarang, Pak, di reksadana saham, Pak. Kebanyakan itu di reksadana pendapatan tetap atau proteksi. Biasanya mereka terima kupon, ya. Kuponnya itu dikumpulkan dan dibagikan dalam satu waktu. Nah, jadi tergantung. Ada yang membagikan, ada juga yang gulung, jadi harganya naik. Oke, demikian jawabannya ya.
Pertanyaan berikut ini, Pak. Kalau saham luar negeri ada GoTrade kan ya? Maksudnya ada aplikasi GoTrade kali ya? Ya, tapi aplikasi GoTrade itu tetap investasi luar negeri, sehingga tetap kena pajaknya yang progresif. Oh, oke. Yang tarif pajaknya bisa sampai, tergantung, misalnya saya kalau terima gaji misalnya contoh ya 10 juta, take home pay 8,5, berarti kan pajaknya 15%. Berarti kalau ada transaksi GoTrade dan untung, maka keuntungannya itu nanti dimasukkan ke SPT, kurang lebih juga 15% dari keuntungan itu. Oke. Baik, berikut ini Pak. Tadi Bapak sekilas ada menjelaskan tentang IDX gitu ya. Apakah itu jauh lebih baik daripada mungkin kita pilih reksadana saham aja gitu. Misalkan kalau IDX itu 30 gitu atau IDX berapa 15 gitu ya. Itu udah saham-saham unggulan yang sudah diperiksa oleh manajer investasi. Menurut Pak Rudi gimana nih? Ya, yang menentukan anggota IDX itu adalah Bursa Efek Indonesia. Mereka punya kriteria sendiri. Kinerja reksadana saham kadang-kadang di atas, kadang-kadang sama, kadang-kadang di bawah. Kalau mau pilih yang sama persis, kita bisa beli reksadana indeks IDX 30. Kalau contoh di Panin, kami punya Panin IDX 30 sama Panin Serikahati. Jadi dia meniru dua indeks tersebut. Kami punya reksadana yang lain juga, misalnya kayak Maxima, Prima, Teladan, Ultima, Infra, Syariah Saham. Itu mereka mencoba mengalahkan indeks. Dalam prosesnya kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah. Jadi tergantung Anda nyaman yang mana. Mau beli yang sama dengan indeks ya silakan. Mau beli yang mencoba mengalahkan tapi belum tentu bisa, silakan juga. Sama bisa juga dicoba didiversifikasi Pak. Dua-duanya ada. Gitu. Di iProper ya tadi ya aplikasinya dari Panin ya Pak ya. iProsper betul. Ya kalau misalnya butuh dijelaskan oleh tenaga pemasar, bisa juga tinggalkan di kontak personnya masukin nomor handphone Anda, nanti dihubungi. Kadang-kadang untuk orang awam perlu dijelaskan face to face. Nah, mungkin ini yang berbeda dari Panin Aset dibanding yang lain. Kami punya tenaga pemasar cukup banyak sih. Jadi bisa dijelaskan secara face to face begitu. Oke, mungkin Pak Rudi bisa sharing nomor teleponnya gitu Pak di sini biar mungkin teman-teman sahabat-sahabat bisa nanti bisa komunikasi kalau mereka sudah pikir gitu kan, barangkali butuh konsultasi atau gimana gitu Pak. Oke, nanti saya akan tinggalkan kontak person dari Panin Aset yang bisa Bapak Ibu kontak sih. Jadi nanti bisa di itu. Baik, Ya, saya share mungkin ke Pak Hari ya. Ya, baik, boleh Pak. Ya, oke, mungkin ada lagi teman-teman. Oke, ini ada tanya yang berikut ini Pak ya. Dari Pak Yohan ini. Mau tanya Pak Rudi, apakah IHSG akan lebih turun? Apakah sampai 6.200? Nah, itu saya juga tidak tahu. Karena IHSG bisa naik turun, banyak hal sih yang mempengaruhinya. Kalau ditanya apakah akan turun sampai segitu, tidak ada yang tahu jawabannya. Bisa juga naik ke 7.700, bisa juga turun ke level segitu. Memang tidak ada yang tahu. Yang bisa mempengaruhi turun menurut Bapak apa ya Pak? Tadi itu ketakutan yang berlebihan, misalnya ketakutan berlebihan akan resiko resesi gitu. Ditakut-takutin dedolarisasi takut, ditakut-takutin perang Rusia Ukraina takut. Padahal sejak perang Rusia Ukraina IHSG naik-naik aja tuh. Ya, jadi kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang masih terlalu gampang digocek sama berita-berita negatif. Mungkin betul itu berita negatif. Tapi pertanyaannya, apakah kalau ada perang di Rusia Ukraina terus Bank BCA income-nya turun? Kan enggak. Bank BCA tetap business as usual. Apakah kalau misalnya saya ada perang ada resesi di Amerika, saya nggak jadi beli mobil? Belum tentu. Tetap mungkin beli mobil sama Astra Toyota Finance kan. Jadi kita terlalu terpengaruh sama berita-berita di luar, tapi tidak memperhatikan kinerja-kinerja daripada laporan keuangan perusahaan di Indonesia, yang secara historis itu masih terus menunjukkan pertumbuhan. Q1 ini masih banyak perusahaan-perusahaan mencetak kenaikan laba gitu, walaupun di tengah-tengah situasi tidak pasti. Ya, jadi itu mungkin bisa menjadi referensi sih, bahwa kalau selama perusahaan bisa mencetak kenaikan laba, mau seperti apapun kondisinya, menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Kalau misalnya perusahaan laba-labanya pada jatuh gitu ya, jadi penjualannya drop, laba bersihnya drop, nah mungkin itu bisa kita mungkin merevisi kembali view kita seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini jawabannya karena siap-siap untuk masukin dana untuk reksadana saham katanya itu, Pak. Ya. Ini pertanyaan dari berikutnya dari Pak Andre. Dari keempat macam reksadana dari Panin yang saat ini kinerjanya paling baik, yang mana menurut Bapak? Saham, Nah, campuran, pendapatan tetap, pasar uang. kalau tahun 2023 ini kami meyakini bahwa suku bunga itu sudah di puncak. Jadi kalau sudah di puncak tinggal tetap dan turun gitu. Nggak mungkin naik lagi. Nah, kalau secara teori suku bunga turun, berarti harga obligasi naik. Nah, berarti kemungkinan kalau situasi ini terjadi, reksadana pendapatan tetap atau campuran yang banyak obligasinya diuntungkan. Kalau untuk saham, selama kinerja perusahaan bagus, ya laba bersihnya masih naik, kita lihat sahamnya Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI masih naik walaupun sudah laba jumbo tahun lalu. Bagi dividennya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Nah, kalau situasinya seperti itu, berarti kan mungkin saja IHSG masih bisa naik. Jadi bukan soal mana yang akan baik atau mana yang lebih baik, tapi apakah kita sudah melakukan diversifikasi. Karena nggak ada yang tahu kondisi ke depan seperti apa. Contoh kayak 2020. Nggak ada yang tahu pandemi akan sampai 2-3 tahun. Nggak ada yang tahu kita pakai masker begitu lama, sampai sekarang pun orang udah kebiasaan pakai masker gitu. Nah, jadi pada saat pandemi, kalau Anda belinya saham semua, sebelum pandemi ya, mungkin mengalami kerugian. Tapi kalau Anda punya reksadana pendapatan tetap, begitu suku bunga turun jadi 0% di Amerika, itu harga obligasi naik. Ya. 2021, suku bunga masih tetap rendah, harga obligasi juga positif gitu. Jadi kalau kita cuma berpikir reksadana itu saham dan tidak cukup melakukan diversifikasi, mungkin kita akan melewatkan ternyata investasi itu bukan cuma hanya saham, ada juga jenis yang lain. Jadi kami lebih menyarankan untuk melakukan diversifikasi. Berapa bobotnya tadi itu? Kalau saya agresif, 40-70 di saham, sisanya bisa di yang lain. Kalau saya konservatif, safe player, saya 40-70 di reksadana fixed income, sisanya yang lain. Atau income lover. Income lover itu cari yang ada bagi hasilnya. Ada banyak kok, ada ORI, panin dana pendapatan berkala, kemudian reksadana terproteksi, dan lain-lain. Oke, ya, ya. Oke, baik. Kalau misalkan untuk investasi gitu, Pak, apa yang mana menurut Pak Rudi sebaiknya? Apakah di saham atau campuran gitu dengan apa pendapatan tetap atau apa begitu, Pak? Ya, tadi itu Pak, jadi melakukan aset alokasi Pak, 40-70% di reksadana yang sesuai dengan profil kita, sisanya di jenis yang lain Pak. Jadi bukan beli satu jenis. Investasi sekarang itu karena perubahannya sangat dinamis Pak, sudah tidak memungkinkan untuk kita beli satu jenis saja gitu. Karena bisa saja kita beli, semuanya bagus, tiba-tiba terjadi situasi di luar kendali, harganya jatuh dalam. Nah, untuk menghindari kita panik, cut loss, menyesal, wah gitu, kita harus lakukan diversifikasi, Pak. Jadi prinsip daripada investasi itu sudah bukan satu jenis, kapan waktu yang tepat, tapi apakah saya sudah terdiversifikasi dengan baik. Begitu saya sudah melakukan aset alokasi, misalnya saya di pendapatan tetapnya 50-70%. Sisanya di saham. Pas sahamnya crash. Saya bisa pakai uang saya di pendapatan tetap, saya tambah di saham. Tapi kalau saya semuanya taruh di saham, terus sahamnya crash, saya nggak punya uang lagi gitu. Ya, jadi menurut saya lebih penting aset alokasi, Pak. Jadi bukan apa yang bagus sekarang, tapi apakah saya sudah melakukan aset alokasi dengan baik. Oke, ya, baik. Pertanyaan berikut nih, Pak. Di Panin transaksi jual belinya reksadana apakah kena fee nggak? Kalau kena, berapa persen fee-nya? Kalau menggunakan iProsper, kalau langsung dilayani marketing itu tergantung nominal ya. Misalnya kalau lebih besar bisa nego gitu. Tapi kalau menggunakan iProsper, kalau saya nggak salah itu 1% kalau nggak salah atau setengah. Jadi Setiap, mungkin bisa dicek. Kalau beli reksadana pasar uang itu bebas fee, Pak. Nggak ada fee beli, nggak ada fee jual. Beli panin dana pendapatan berkala cuma 0,5%. Nah, kalau jenis yang lain,
itu mungkin 1,5. Itu bisa cek ke masing-masing marketing. Bapak Ibu kalau mau berinvestasi bisa menggunakan iProsper sih. Kalau saya nggak salah itu 1% apa 0,5% ya, gitu. Hmm. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya catatkan dulu nomor ini marketing dari ini ya. Pak Niko ya. Pak Niko ini client relation. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai iProsper, informasi fee, nanti bisa dihubungi dengan Pak Niko. Pak Niko dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu. Saya Kalau catat. misalnya ingin bertanya ke saya ada alamat Instagram, ada Twitter, juga ada YouTube, Rudianto_ZH sih. Bisa ditanya langsung di sana juga. Oke, ini dengan Pak Niko ya, Pak Nikolas. Oke, atau hubungi dengan nanti Gema Kebijaksanaan, kontak admin kita juga kita nanti bisa bantu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, mana yang reksadana, bentar ya, tutup dulu. Mana yang lebih bagus, reksadana yang syariah atau yang biasa gitu, Pak? Kalau reksadana syariah itu dia ada larangan nggak boleh berinvestasi di luar daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah itu yang paling membedakan dengan yang lain adalah tidak ada saham bank. Jadi kalau di Indonesia BCA, BRI, Mandiri, sama Bank BNI itu kurang lebih setengah daripada pasar modal itu ada di 4 saham ini. Nah, kalau daftar efek syariah itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka bukan bank syariah. Sehingga kalau Anda beli reksadana syariah, Anda akan punya portfolio yang tidak ada saham banknya. Kalaupun ada itu bank syariah, itu BRIS ya, yang merger antara Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Tapi size-nya masih jauh dibandingkan 4 bank yang saya sebut tadi. Gitu. Nah, jadi mungkin perbedaannya di situ. Karena dia saham banknya lebih sedikit, mungkin dia punya sektor industri telekomunikasi lebih besar. Jadi ini menjadi semacam diversifikasi aja. Oke, baik kalau gitu. Ya, jadi demikian jawaban dari Pak Sudi. Ada lagi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi kalau untuk investasi tinggal download ininya ya Pak, aplikasi ya Pak. Ya, Langsung iProsper. ya. Untuk minimum investasi boleh dengan nilai yang paling kecil 100.000 gitu ya Pak? Bisa Pak, benar. Kalau untuk reksadana syariah malah dari 10.000 Pak. Oh, dari 10.000 ya. Oke. Kalau enggak syariah ya. Nah, pembeliannya menggunakan virtual account Bank BCA. Oh, oke. Oke, baik. Nanti kalau misalkan itu bisa hubungi juga marketing dari Panin ya Pak ya. Kalau misalnya untuk lebih lanjut ya Pak ya. Oke, ada lagi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan? Oke, kalau nggak ada, kira-kira mungkin dari Pak Rudi ada closing mungkin untuk ini. Tapi sebelum, ya silakan dulu Pak. Closing, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, closing terakhir nih Pak. Oh ya, paling yang tadi itu Pak. Jadi prinsip daripada reksadana itu adalah pahami, ya, nikmati, pahami kebutuhan dan produknya, manfaat dan resikonya, hak dan kewajibannya. Setelah kita memahami itu, nah baru kita nikmati hasilnya. Dan dalam melakukan investasi, sebaiknya selalu melakukan aset alokasi, kita bagi-bagi ke beberapa jenis, dan investasi berkala dalam jangka waktu yang cukup panjang. Demikian dari saya Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bekal buat kita untuk berpikir untuk ke depan ya. Kita punya aset alokasinya. Jadi hari ini dapat tambahan pengetahuan dari Pak Rudi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan juga bisa lebih memahami lagi untuk berinvestasinya. Gitu ya. Ada pilihan yang sudah dianjurkan oleh Pak Rudi hari ini. Baik, terima kasih Pak Rudi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat dan tentunya juga mendapatkan Pak Rudi, kami doakan dapatkan berkah yang berlimpah juga ya Pak atas kebaikannya.